Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami. Karena saya berkulit hitam, jadi disebut dengan Al-Hitami, yang berprofesi guru ngaji di kampung. Istilah bahasa kerennya kiai kampung, yang penting bukan kampungan. Saudaraku seiman seagama, kita lanjutkan dengan pembahasan kisah singkat para nabi dan rasul, dan kini sampailah kepada kisah singkat tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Siapakah Nabi Ishaq alaihissalam tersebut? Nabi Ishaq adalah putra kedua daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lahir dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Ketika mereka sudah sangat tua, kelahiran Ishaq adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya Sarah diyakini mandul dan di usia mereka sudah lanjut. Kabar gembira tentang kelahiran Ishaq disampaikan langsung oleh para malaikat yang juga membawa kabar akan kehancuran kaum Nabi Lut alaihissalam. Kalau kita tidak sampaikan tentang kisah para nabi dan rasul, kita tidak akan mengetahui bahwa Siti Sarah ternyata mempunyai anak yang bernama Ishaq. Karena selama ini kita sering mendengar bahwa Sarah atau Siti Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak mempunyai anak. Ternyata salah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Hajar, punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Sarah di usia yang begitu tua, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dikaruniakan anak, yakni Ishaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Bagaimana kisah Nabi Ishaq tersebut? Masa hidupnya Nabi Ishaq alaihissalam, setelah beliau dewasa, Nabi Ishaq tinggal di daerah Kanaan, sekarang yaitu Palestina. Ia diangkat menjadi nabi setelah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada Ishaq sebagaimana kepada ayahnya, dan ia melanjutkan dakwah untuk menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pada intinya semua nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semua berdakwah menyerukan kepada umatnya agar umatnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbagai macam rintangan yang beliau hadapi, semuanya berbeda-beda menghadapi umatnya. Begitu luar biasa kesabaran dalam berdakwah nabi-nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan Rifqah dan dikaruniai anak. Di antaranya yang paling terkenal adalah Yakub. Yakob kalau kata orang luar negeri mah, kalau kata orang Tambun mah Yakub, yang kelak juga menjadi nabi dan dikenal sebagai Israel, leluhurnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu leluhurnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana karakternya Nabi Ishaq alaihissalam? Beliau mempunyai karakter yang begitu luar biasa, yang bisa kita tiru kalau mampu. Nabi Ishaq dikenal sebagai orang yang lembut hati dan penuh kasih sayang terhadap umatnya, kasih sayang terhadap sesama manusia. Beliau disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang termasuk golongan yang soleh dan sebagai nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dakwahnya lebih tenang dibandingkan dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwahnya Nabi Ishaq ini tidak begitu berat seperti dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, dakwahnya Nabi Ismail alaihissalam, dakwahnya Nabi Idris alaihissalam.
dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ishak lebih tenang. Akan tetapi ketenangan Nabi Ishak bukan berarti tidak ada yang membantah dakwahnya beliau. Masih banyak yang membantah dakwahnya Nabi Ishak tersebut. Apa yang diwariskan oleh Nabi Ishak alaihissalam? Warisan spiritual Nabi Ishak alaihissalam adalah Nabi Ishak adalah salah satu dari nabi besar dalam Islam dan disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ia menjadi rantai penting dalam silsilah para nabi dan rasul. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dari keturunan Ishak inilah lahir para nabi-nabi besar Bani Israel seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam. Dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Ishak dihormati sebagai tokoh leluhur yang agung. Saudaraku seiman seagama, sekelumit atau kisah singkat tentang Nabi Ishak yang ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Ishak adalah putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Dengan kisah ini mudah-mudahan kita sedikit menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.